Bab 71-75. Bab 71, Keadaan Klan Xiao. Setelah duduk selama hampir 1 jam, seorang pelayan cantik akhirnya masuk. Kedua tangannya membawa nampan perak, dan di tengah nampan ada cincin merah samar. Mengambil nampan perak dan mengirim kembali pelayan, Yafei secara pribadi menyerahkan barang kepada Xiao Yan dan tersenyum berkata, "Pak Tua, kuali serta semua bahan alkimia yang Anda butuhkan semuanya ada di storage ring." Mengulurkan tangan untuk mengambil cincin penyimpanan, Xiao Yan membiarkannya berguling-guling di telapak tangannya lalu mengangguk lemah. Suara Yao Lao juga terdengar di saat yang tepat. "Oke. Setelah menyempurnakan pil pengumpul Qi, saya akan membawanya kepada Anda." Petik 2. Mata cantik Yafei dipenuhi dengan kegembiraan saat Sei buru-buru mengangguk. "Baiklah, tidak perlu bagimu untuk mengirimku keluar. Aku akan keluar sendiri." Melambaikan tangannya, Xiao Yan mengambil cincin itu dan menyelipkannya ke jarinya. Kemudian, bahkan tanpa berbalik, dia menuju ke bagian belakang ruang tamu dan keluar. Di atas meja, kartu giok biru masih ada di sana karena dia tidak ingin berhutang terlalu banyak kepada orang-orang. Jadi, dia baru saja meninggalkannya di sana. Menatap sosok surut yang pergi melalui pintu, Yafei menggigit bibir merahnya, lalu melangkah maju untuk mengambil kartu giok biru ke tangannya. Merenungkan sedikit, dia bertanya dengan suara yang jelas, "Paman Guni, untuk memperbaiki pil pengumpul Qi, tingkat keberhasilannya tidak terlalu tinggi kan?" "Ya, dikatakan bahwa bahkan tingkat keberhasilan pil Qi Nguang Guhe untuk menyempurnakan Qi Gathering Pil hanya sekitar 7 dari 10. Untuk alkemis tingkat keempat yang normal, tingkat keberhasilannya hanya sekitar 5 dari 10, kata Guni dengan suara rendah. "Tapi Pak Tua ini, dia berhasil menyempurnakan pada percobaan pertama," kata Yafei sambil merajut alis hitam tipisnya. "Siapa tahu, mungkin keberuntungannya bagus." Guni menggelengkan kepalanya dan tidak terlalu peduli dengan masalah itu. Bagaimanapun, bagi para alkemis, keberuntungan adalah faktor besar dalam keberhasilan memurnikan pil. Jika keberuntungan seseorang baik, bahkan ketika terus-menerus memperbaiki beberapa kali, seseorang tidak akan gagal. Mungkinkah bahwa dia bukan hanya seorang alkemis tingkat keempat? Yafei bertanya dengan ragu-ragu setelah merenungkan sedikit. "Haha, bagaimana mungkin? Jumlah alkemis tingkat kelima di Kekaisaran Jiama dapat dihitung dengan satu tangan. Pada status seperti itu, bahkan jika itu adalah kekaisaran atau kekuatan besar seperti fraksi Mystic Cloud, mereka semua akan memandang orang ini sebagai VIP. Mengapa orang seperti itu datang ke rumah lelang kita sendiri untuk melelang pil?" Guni tertawa. Mendengar ini, Yafei juga sedikit menganggukkan kepalanya dan menghela nafas, tertawa pahit, "Sepertinya aku tidak memiliki cukup pengalaman. Saya khawatir keraguan saya sebelumnya berdampak negatif pada kesan baik alkemis misterius ini terhadap kami dalam jumlah besar." Petik 2. Kamu tidak bisa menyalahkan dirimu sendiri untuk ini. Transaksi besar seperti itu, bahkan aku tidak berani menjawabnya dengan mudah. Bahwa Anda mampu sejauh ini sudah sangat bagus. Sehubungan dengan hubungan kita dengan alkemis itu, di masa depan, luangkan waktumu dan bergaul dengan ramah. Selama dia tidak mengembangkan niat buruk apapun terhadap kita maka tidak apa-apa. Guni berkata menghibur, memaksa senyum di wajahnya saat dia mengangguk. Yafei duduk dengan lesu di kursi, memperlihatkan sosoknya. Saat matanya yang indah berkedip, memiliki beberapa keraguan, dia dengan lembut bertanya, apa yang ingin dia lakukan dengan begitu banyak bahan obat kelas rendah. Bahan obat itu memiliki efek menghentikan pendarahan dan menguatkan tulang. Saya pikir dia harus merencanakan untuk membuat obat penyembuhan. Guni bergumam saat alisnya mengerut. Sama bingungnya dia berkata, tetapi dengan statusnya, mengapa dia membuat obat penyembuhan dengan harga murah ini? Mendengar ini, mata indah Yafei sedikit menyipit, kukunya yang panjang mengetuk-ngetuk meja dengan ringan. Sesaat kemudian, kesadaran muncul di benaknya. Dia dengan lembut berkata, "Sepertinya tuan tua ini tampaknya sangat peduli terhadap klan Xiao." Alisnya berkerut rapat, ekspresi Guni tiba-tiba berubah menjadi salah satu keheranan. "Apakah kamu mengatakan bahwa dia ingin memberikan obat penyembuhan klan Xiao? Baru-baru ini aku mendengar bahwa klan Jialai telah mengundang alkemis tingkat pertama. Kembalinya bubuk musim semi, yang murah telah merenggut setengah dari keramaian kota. Jika klan Xiao tidak segera bertindak, saya khawatir pasar mereka akan berakhir dengan sangat memalukan." Mata Yafei melesat saat dia menyuarakan kesimpulannya. Tersenyum puas dia terus menjelaskan, "Sebelumnya,
Pak Tua sudah mengatakan bahwa jika ada kesempatan, dia akan bekerja sama dengan klan Xiao dan membeli begitu banyak bahan penyembuhan di kali ini hanya bisa berarti satu hal, dia bersungguh-sungguh dengan apa yang dia katakan. Sepertinya klan Xiao benar-benar beruntung kali ini, sementara klan Jia Lai akan mendapat masalah. Setelah mendengarkan analisis Ya Fei, Guni menyeringai. Ekspresi iri ada di wajahnya karena mendapatkan bantuan dari alkemis tingkat keempat bukanlah sesuatu yang bisa diterima oleh klan manapun. Sedikit mencondongkan kepalanya, Ya Fei tersenyum ringan saat dia berkata, kita juga harus segera melakukan kontak dengan klan Xiao. Meskipun menambahkan bunga ke gelang akan membuat seseorang agak bahagia, memberikan bantuan ketika seseorang paling membutuhkannya adalah cara yang jauh lebih baik untuk memperkuat ikatan kedua belah pihak. Guni mengangguk setuju. Dengan alkemis tingkat keempat di belakang mereka, hubungan dengan klan Xiao sekarang penting. Keluar dari rumah lelang, seperti biasa, Xiao Yan dengan hati-hati berputar-putar di jalan selama setidaknya setengah hari sebelum akhirnya melepas penyamarannya di gang terpencil. Melempar dan menangkap cincin penyimpanan, merah muda di tangannya, Xiao Yan agak senang. Cincin penyimpanan semacam ini dibuat dengan jenis bahan tidak biasa yang disebut batu penyimpanan. Karakteristik bahan ini adalah ada ruang kecil yang unik di dalamnya di mana benda tak bernyawa dapat disimpan. Meskipun ini sangat nyaman, karena jarangnya, storage stone, itu sangat berharga. Cincin penyimpanan, kelas terendah di tangan Xiao Yan hanya memiliki ruang sekitar 3 hingga 4 meter persegi, namun harganya hampir 100.000 emas. Di klan Xiao, Xiao Yan hanya melihat ayahnya dan cincin penyimpanan milik penatua pertama. Xiao Yan mengutak-atik storage ring untuk sementara waktu, dengan ragu memeriksanya. Pada akhirnya dia tidak memakainya tetapi dengan hati-hati menyimpannya di dadanya. Cincin semacam ini cukup mahal, jika dilihat oleh ayahnya atau orang lain, dia akan kesulitan menjelaskan bagaimana dia bisa mendapatkannya. Xiao Yan menendang mantel hitam ke selokan sebelum dengan hati-hati berjalan keluar dari gang terpencil. Setelah itu dia dengan cepat berlari kembali ke klannya. Saat Xiao Yan mengikuti jalan yang melewati rumah klan, dia mendengar suara marah ayahnya dari ruang rapat. Kelopak mata berkedut, Xiao Yan bergerak maju untuk diam-diam mengintip melalui celah di pintu. Sial, Jia Lai bajingan itu terlalu banyak, dia benar-benar berani mencuri bisnis kita. Di dalam ruangan, Xiao Zhan sedang mengamuk sambil menggebrak meja. Teh dari cangkir teh tumpah ke seluruh meja. Saat ini, pasar klan Xiao telah kehilangan banyak lalu lintas. Para pedagang yang tertinggal di pasar juga sangat khawatir dan ketakutan. Beberapa dari mereka bahkan diam-diam pergi ke pasar klan Jia Lai. Jika ini terus berlanjut, dalam setengah bulan lagi saya khawatir, pasar kita akan bangkrut. Penatua kedua berkata dengan wajah muram saat dia menggertakkan giginya dengan marah. Bagaimana kalau aku membawa beberapa elit klan kita dan diam-diam berurusan dengan alkemis itu? Tatapan tetua ketiga ganas saat dia menyarankan ini dengan nada gelap. Setidaknya ada 2 dadosi yang melindungi sang alkemis, itu tidak akan semudah itu. Xiao Zhan berkata tanpa daya sambil menggerakkan tangannya ke sana kemari. Tetapi jika kita terus seperti ini, kerugian kita akan terlalu besar. Keuntungan dari pasar kota Wutan adalah bagian besar dari total pendapatan klan Xiao kami. Penatua ketiga agak tidak mau mundur. Sudut mulut Xiao Zhan berkedut. Saat ini, dia tidak bisa memikirkan ide bagus. Hari itu di pelelangan, bukankah alkemis misterius itu mengatakan bahwa mungkin ada kesempatan di mana dia akan bekerja dengan kita? Melihat bagaimana Guni begitu hormat padanya, tingkatannya sebagai seorang alkemis jelas tidak rendah. Jika dia bisa membantu kita, maka klan Jia Lai itu pasti akan kalah. Penatua pertama, yang diam sampai sekarang, tiba-tiba berbicara dengan suara lembut. Ai, siapa yang tahu jika dia mengoceh secara acak? Untuk orang-orang dengan status seperti itu, manfaat apa yang akan mereka dapatkan dari bekerja sama dengan kita? Untuk keuntungan kecil seperti itu, apakah mereka akan peduli? Xiao Zhan tertawa pahit dan menggelengkan kepalanya sambil duduk di kursi dan menghela nafas. Ketiga tetua itu juga diam. Memang, agak sulit bagi klan Xiao untuk menjalin hubungan dengan orang-orang dengan status seperti itu. F***K, kami akan menanggungnya selama beberapa hari lagi. Jika klan Jia Lai masih tidak berlatih menahan diri maka jangan salahkan kami karena membalas tidak peduli biayanya. Menjilat bibirnya, Xiao Zhan mencengkeram bingkai kursi saat kilatan tak menyenangkan melintas di matanya.
Di luar pintu, mendengarkan sampai di sini, Xiaoyan dengan samar mengangkat bahunya saat tangannya memainkan cincin penyimpanan di dadanya. Membiarkan seringai dingin, dia perlahan pergi. Bab 72, Belajar Memurnikan Obat. Xiaoyan meninggalkan ruang pertemuan dan kembali ke kamarnya untuk membuat beberapa persiapan terakhir untuk memperbaiki beberapa obat penyembuhan. Setelah dia selesai dengan persiapannya, dia diam-diam menyelinap kembali ke guanya yang sunyi, yang sebelumnya dia latih. Seperti yang dikatakan Yao Lao sebelumnya, penting untuk tidak diganggu selama proses penyempurnaan obat dan mengingat banyaknya jumlah klan, anggota, ini akan sulit dilakukan di rumah. Jika secara kebetulan sesuatu, seperti yang ditawar Xiao Yu padanya, terjadi, Xiao Yan tidak akan dapat sepenuhnya menanggung konsekuensinya. Diam-diam melangkah ke dalam gua, Xiao Yan gatal untuk memulai, jadi dia dengan cepat mengeluarkan cincin penyimpanan dari dadanya dan mendorong aliran Douqi ke dalamnya. Cincin merah muda memancarkan secercah cahaya sebelum kuali obat merah sepanjang kira-kira setengah meter muncul di dalam gua. Seluruh kuali obat berwarna merah tua dan mengeluarkan sedikit cahaya. Ada dua kepala ular yang tampak jahat diukir di bawah kuali, rahang mereka yang menganga membentuk dua rongga yang terhubung untuk udara masuk ke dalam kuali. Saat kedua rongga itu melilit dan memanjang jauh ke dalam kuali, diameternya semakin mengecil. Jika seseorang mencoba melihat ke dalam, mereka hampir tidak akan bisa melihat apapun. Di puncak kuali obat adalah tutup kuali merah tua yang ditempa dalam bentuk ular raksasa. Selain tutupnya, ada juga lubang khusus untuk memasukkan bahan. Bagian atas tutup, kuali dipenuhi dengan banyak lubang halus yang dibuat oleh Ice Silver. Ini memiliki efek menghilangkan panas untuk mencegah panas yang berlebihan menumpuk, yang dapat menyebabkan ledakan. Di satu sisi layar transparan Essence Ice dipasang di bagian tengah kuali obat sehingga seluruh proses pemurnian dapat dilihat dengan jelas oleh sang alkemis. Kuali permukaan diukir dengan bentuk binatang iblis liar yang tampaknya hampir melompat dari kuali. Mengamati penampilan indah dari kuali obat, Xiao Yan mengangguk puas. Xiao Yan menggosok cincin hitam kuno, dan Yao Lao muncul dengan kilatan cahaya. Ini kuali dengan dua outlet. Untuk seorang amatir alkemis sepertimu, itu tidak buruk sama sekali, kata Yao Lao acuh tak acuh sambil melirik lubang ular di kuali obat merah tua. Sebuah kuali dengan dua outlet. Mendengar istilah asing, mata Xiao Yan berkedip saat dia memandang dengan ragu. Kuali obat juga memiliki tingkatannya sendiri. Semakin banyak outlet api yang dimiliki tungku kuali, semakin tinggi tingkat kuali obat dan dengan demikian semakin langka. Jangan berasumsi bahwa seseorang dapat secara acak membuat beberapa lubang untuk menambahkan beberapa outlet lagi. Orang luar bahkan tidak memiliki sedikit pun penegasan untuk misteri outlet ini. Outlet adalah inti dari kuali obat, dan membutuhkan presisi ekstrim untuk memoles dengan sempurna. Jika satu dibuat dengan kesalahan sekecil apapun, seluruh kuali obat akan dianggap sampah. Dengan demikian, semakin banyak outlet yang dimiliki kuali obat, semakin baik efek tambahan untuk seorang alkemis saat memurnikan. Tentu saja, jika Anda ingin mengontrol banyak outlet, Anda membutuhkan persepsi jiwa yang sangat tinggi. Untuk Anda saat ini, untuk mengendalikan dua outlet api sudah menjadi batasnya. Yao Lao tertawa saat dia menjelaskan. Bagi seorang alkemis, pentingnya medicine cauldron yang bagus mirip dengan pedang yang bagus untuk seorang warrior. Memberikan anggukan yang hampir tidak terlihat, Xiao Yan menatap kuali besar di depannya dan bertanya dengan sedikit kosong, sekarang apa yang harus saya lakukan? Untuk saat ini akan lebih baik jika kamu membiasakan diri dengan kuali obat. Tekan satu tangan ke stop kontak, lalu bangunkan Douqi di dalam diri Anda dan salurkan ke dalam. Yao Lao duduk bersila di dalam gua saat dia mengarahkan Xiao Yan. Mengangguk kepalanya, Xiao Yan meletakkan tangannya di stop kontak dan perlahan menutup matanya. Di dalam tubuhnya, Ki yang berputar, redup dan kekuningan sedikit beriak. Redup, Douqi kuning menggelegak helai demi helai, akibatnya membuat telapak tangannya bersinar dengan cahaya kuning. Begitu Douqi kuning yang redup itu mencapai telapak tangannya, itu tumbuh diam. Kemudian, seolah-olah itu mengalami tarikan gravitasi yang tiba-tiba dan keras, tiba-tiba keluar dari tangannya dan masuk ke outlet, mengebor ke dalam kuali obat. Ada suara teredam. Lalu setelah Ki kuning redup telah ditransfer melalui outlet api dan tiba-tiba berubah menjadi esensi api kuning redup. Di dalam kuali obat, itu berkedip dan menyala. Fakta bahwa telapak tangannya tiba-tiba menyemburkan api,
membuat Xiaoyan khawatir dan hampir membuatnya secara refleks menarik tangannya. Namun, setelah merasakan bahwa telapak tangannya dingin, dia tidak terlalu panik. Tidak buruk. Pada percobaan pertama Anda sudah berhasil menghasilkan nyala api. Petik 2. Mengamati api yang bergolak di dalam kuali obat, Yao Lao mengangguk dan berkata dengan suara rendah, api yang kamu kumpulkan kali ini sebenarnya bukanlah api pemurnian. Saat ini kamu harus berkonsentrasi mengendalikan jejak elemen kayu di dalam tubuhmu dan menuangkannya ke dalam kuali obat. Xiaoyan menurut dengan menutup kedua matanya. Sedikit demi sedikit, pikirannya terfokus saat persepsi spiritualnya yang luar biasa terus-menerus memindai tubuhnya untuk mencari jejak elemen kayu yang ringan. Setelah lebih dari 10 menit, Xiaoyan akhirnya menemukan elemen kayu di tubuhnya untuk pertama kalinya. Dia menghela nafas lega saat dia membuka matanya. Menemukannya, melihat Xiaoyan membuka matanya, Yao Lao bertanya, heran. Saat yang pertama menganggukkan kepalanya, Yao Lao tidak bisa tidak memuji Xiaoyan dalam hati. Ketika Yao Lao pertama kali menemukan elemen kayu di tubuhnya, dia membutuhkan waktu hampir setengah jam. Dari sini dapat dilihat seberapa kuat persepsi spiritual Xiaoyan. Xiaoyan mengulurkan jari untuk menekan dengan ringan stop kontak api lainnya. Sedikit demi sedikit, aliran ki hijau yang sangat lemah mengalir masuk. Tepat saat ki hijau memasuki kuali obat, nyala api kuning muda di dalamnya tiba-tiba menjadi tenang, seolah-olah ada reaksi kimia. Pada saat ini, meskipun Xiaoyan belum bisa mengendalikan nyala api, dia bisa merasakan bahwa kepanikan di dalam nyala api telah dijinakkan oleh elemen kayu. Selain itu, karena prinsip bahwa kayu melahirkan api, nyala api saat ini jauh lebih terkontrol dan akan bertahan lebih lama dari sebelumnya. Bagus, puas. Yao Lao mengangguk sambil mengulurkan jari untuk menyentuh dahi Xiaoyan, mentransfer informasi langsung ke kepala Xiaoyan. Ini adalah formula obat penyembuhan saya sendiri, Anda dapat menggunakannya untuk latihan. Saya akan memandu Anda saat saya memperingatkan Anda tentang suhu nyala api dan komposisi bahan medis untuk disempurnakan. Petik 2. Xiaoyan menyipitkan mata saat memproses informasi baru di kepalanya saat dia sedikit memiringkan kepalanya untuk mengakui. Bubuk pembekuan darah, 1 tangkai rumput pembekuan darah, 1 buah hidup, 2 bunga popi. Setelah Xiaoyan berkomitmen untuk mengingat jumlah masing-masing bahan alkimia yang dibutuhkan, persepsi spiritualnya secara bertahap disalurkan ke dalam kuali obat saat dia dengan rajin mencoba untuk mengontrol api ringan. Membuat gerakan menjentikkan dengan jarinya di atas cincin, tangkai merah gelap dari rumput pembekuan darah muncul di telapak tangannya. Beberapa saat kemudian, Xiaoyan melemparkan tangkai itu ke rahang ular berukir di puncak kuali. Setelah rumput pembekuan darah dilemparkan, Xiaoyan tidak mengendalikan api tepat waktu. Api hanya berkobar ke atas dan dalam sekejap mata, batang rumput pembekuan darah berubah menjadi tumpukan abu dan mekanisme unik kuali mengeluarkannya dari kuali. Melihat kegagalan pertama ini, Xiaoyan tertawa dengan sedikit malu. Melanjutkan, Yao Lao dengan acuh tak acuh berkata. Menelan seteguk air liur, Xiaoyan sekali lagi melemparkan sebatang rumput pembekuan darah. Kali ini, rumput pembekuan darah bertahan di dalam api untuk sementara waktu tetapi seperti sebelumnya, itu berubah menjadi tumpukan abu. Suhu terlalu tinggi. Xiaoyan menyeka keringatnya. Sekarang dia secara pribadi mencoba memperbaiki pil. Xiaoyan akhirnya menyadari bahwa jenis pekerjaan ini, seperti yang diharapkan, tidak dapat dengan mudah dilakukan oleh sembarang orang. Setelah terus-menerus membakar sekitar 20 batang rumput pembekuan darah, dengan beberapa kesulitan, Xiaoyan akhirnya memahami suhu yang paling cocok untuk rumput pembekuan darah. Sekali lagi melemparkan sebatang rumput pembekuan darah, ekspresi Xiaoyan menjadi serius saat persepsi spiritualnya dengan kuat menekan suhu nyala api. Matanya melewati esens es dan dengan teguh terpaku pada batang rumput pembekuan darah yang tergantung di dalam nyala api. Nyala api mendidih selama beberapa waktu dan rumput pembekuan darah akhirnya mulai melepaskan lapisan kulitnya dan jus yang terkumpul di dalam daunnya secara bertahap mulai menguap menjadi bintik-bintik bubuk putih samar. Esensi dari Blood Clotting Grass akhirnya berhasil disempurnakan oleh Greenhorn ini, Xiaoyan. Bab 73, Penyempurnaan Pertama. Di gua sempit, api di dalam kuali membuat bayangan ke dinding gua, menciptakan bayangan taring menari dan cakar binatang buas. Xiaoyan berkonsentrasi dengan setiap serat keberadaannya saat dia melihat nyala api yang melonjak dengan penuh perhatian, wajahnya yang pucat dipenuhi butiran keringat.
Memurnikan obat untuk jangka waktu yang lama adalah tugas yang menghabiskan jumlah doki yang ekstrim. Karena metode Qi Xiaoyan adalah suan rendah peringkat terendah, fondasi dan daya tahan Qi-nya tidak ada yang istimewa. Dengan demikian bukanlah tugas yang mudah baginya untuk bertahan selama hampir 2 jam di depan kuali. Yao Lao menyipitkan matanya saat dia menatap Xiaoyan, yang sekali lagi berhasil memurnikan rumput bekuan darah menjadi bubuk putih halus. Mengetahui bahwa Xiaoyan telah mencapai batasnya, Yao Lao mengangguk kecil dan dengan lembut berkata, "Bagus, istirahatlah." Mendengar ini, bahu Xiaoyan langsung turun dan tubuhnya dengan lembut jatuh berbaring di lantai yang sedingin es seolah-olah semua energi di tubuhnya tiba-tiba terkuras habis. Terengah-engah, dadanya naik turun dengan cepat, babak belur karena kelelahan, dia bahkan hampir tidak bisa mengangkat satu jari pun sekarang. Latihan sekarang akan memberikan efek terbaik. Yao Lao berkata dengan acuh tak acuh sambil melirik ke arah Xiaoyan yang tergeletak tak bernyawa di tanah. Kemalasan dan ketekunan berbenturan di hati untuk sesaat sebelum Xiaoyan melolong dalam kesedihan saat dia tidak mau duduk. Tangannya yang gemetar membentuk segel latihan saat dia perlahan menutup matanya. Melihat sikap Xiaoyan, Yao Lao tertawa saat pandangannya beralih ke 10 kotak giok plus di depan kuali. Kasus-kasus ini diisi sampai penuh dengan bubuk putih pucat yang dimurnikan dari rumput bekuan darah dan merupakan hasil dari upaya Xiaoyan. Dari kiri ke kanan, warna putih pucat dari bubuk menjadi lebih kaya dan lebih kaya sampai kasus terakhir, di mana warna bubuk hampir mencapai putih bersih. Menatap peningkatan yang sangat jelas ini, Yao Lao merasa sangat terkejut saat dia menganggukkan kepalanya setuju, dalam hatinya dia sekali lagi memuji persepsi spiritual Xiaoyan yang luar biasa. Dia melirik Xiaoyan yang saat ini memulihkan doki-nya sebelum duduk bersila di dinding batu, dengan santai menutup matanya untuk memulihkan diri. Xiaoyan hanya menyempurnakan jenis bahan pertama, masih ada 2 jenis lagi yang menunggunya untuk berlatih perlahan. Setelah pelatihan mata tertutup selama hampir 1 jam, Qi Cyclone dalam tubuh Xiaoyan sekali lagi memancarkan cahaya terang setelah sebelumnya menjadi gelap dari penipisan doki sebelumnya. Selain itu, kecerahan kali ini tampak sedikit lebih jelas daripada beberapa jam sebelumnya. Perlahan membuka matanya, perasaan tak berdaya dari sebelumnya telah mundur lebih dari setengahnya. Meregangkan lehernya, suara retakan itu membuat Xiaoyan mendesah bahagia. Latihan selesai. Lanjutkan kalau begitu. Yao Lao tersenyum saat dia membuka matanya untuk melihat Xiaoyan yang sekarang hidup. Tertawa pahit sambil menggelengkan kepalanya, Xiaoyan yang telah mengalami proses alkimia yang menyakitkan akhirnya mengerti bahwa dia telah ditipu oleh Yao Lao. Ketika Yao Lao sebelumnya melakukan alkimia, yang dia lakukan hanyalah memutar-mutar tangannya saat dia memperbaiki bahan-bahan untuk membuat ramuan yang membuat orang tergila-gila. Proses yang terlihat sederhana ini telah meninggalkan kesan yang kuat di benak Xiaoyan bahwa alkimia sangat mudah. Namun sekarang Xiaoyan telah mencobanya secara pribadi, dia sekarang tahu bahwa alkimia lebih sulit daripada menjadi penambang. Pemahaman ini datang terlambat, sehingga Xiaoyan hanya bisa menghela nafas saat dia sekali lagi duduk di depan kuali dan mulai memperbaiki esensi dari 2 jenis bahan medis lainnya. Dilengkapi dengan pengalaman sebelumnya memurnikan Blood Cloud Grass, Xiaoyan, kali ini, jelas jauh lebih santai dari sebelumnya. Setelah membakar 8 buah livli dan 10 bunga popi, dia akhirnya berhasil mengekstrak komponen yang dibutuhkan untuk membuat obat penyembuh. Dari livli fruit, diperoleh kernel yang hampir seluruhnya hitam dan kecil. Kernel ini memiliki efek meningkatkan sirkulasi darah. Jika seorang tentara bayaran berpengalaman terluka di hutan belantara saat kekurangan obat penyembuh, seringkali, dia akan menggiling buah hidup dan menggunakannya untuk meringankan lukanya. Dari bunga popi diperoleh cairan berwarna merah muda. Jenis cairan ini memiliki efek mati rasa dan dapat digunakan untuk menghilangkan rasa sakit. Mengamati 3 obat yang telah diatur dengan rapi di depan Xiaoyan, Yao Lao sedikit mengangguk dan dengan tenang berkata, semua bahan yang dibutuhkan telah disempurnakan, sekarang menggabungkan kemampuan medis mereka bersama-sama. Ini adalah langkah terpenting dalam alkimia. Sambil menghela nafas panjang, Xiaoyan dengan hormat mengangguk. Dengan mahir melemparkan bubuk putih murni ke dalam kuali, dia merokok di bawah api hangat selama sekitar 10 menit sampai bubuk putih murni berubah sedikit kemerahan sebelum dengan cepat menuangkan cairan bunga popi ke dalamnya. Saat cairan memasuki kuali, cairan itu melilit bubuk putih murni. Didihkan sebentar di atas api,
kedua bahan itu perlahan menyatu menjadi cairan ringan, merah dan kental. Persepsi spiritualnya berusaha keras untuk mengontrol suhu nyala api saat cairan kental berwarna merah muda dihisap perlahan. Karena terus dipanggang di atas api, cairan kental itu berangsur-angsur berubah menjadi pasta merah tua. Melalui lensa transparan, Xiaoyan menatap tak tergoyahkan pasta merah gelap di dalam kuali. Sedikit ragu-ragu, dia akhirnya melemparkan biji hitam kecil dari buah hidup. Meskipun kernel hitam kecil memasuki kuali, tidak ada yang terjadi. Kernel kecil itu terpental dalam nyala api, menolak untuk melebur menjadi pasta merah tua. Bahan yang berbeda memiliki ketahanan yang berbeda terhadap suhu, jadi Anda perlu mempelajari cara mengontrol suhu bagian manapun dari nyala api. Di daerah yang membutuhkan suhu rendah, Anda harus menekan nyala api, sementara di daerah yang membutuhkan suhu tinggi, Anda harus mengendurkan kendali Anda untuk meningkatkan suhu nyala api. Yao Lao memberi kuliah sambil menatap Xiaoyan yang berkeringat dalam kekhawatiran. Xiaoyan menjilat bibirnya yang kering sambil mengangguk. Dia segera membagi sebagian dari persepsi spiritualnya untuk melakukan kontrol atas api di bawah kernel kecil untuk secara bertahap meningkatkan suhunya. Bang! Saat persepsi spiritual mengendurkan kontrolnya atas suhu, satu nyala api yang tidak terkendali dengan keras melonjak dan membakar setengah dari kernel hitam kecil menjadi abu dalam sekejap, menyebabkan Xiaoyan berkeringat dingin saat dia bergegas untuk mati-matian menekan api. Satu bagian dari persepsi spiritualnya harus mempertahankan suhu satu sisi nyala api, sementara bagian lain harus meningkatkan suhu sisi lain nyala api. Multitasking semacam ini menyebabkan sakit kepala bagi Xiaoyan. Namun, setelah melalui beberapa situasi yang lebih berbahaya, Xiaoyan akhirnya tenang dari keadaan bingungnya. Dia menyeka keringat yang terkumpul di dahinya saat dia menghela nafas dalam-dalam sebelum memusatkan sisa doki-nya ke dalam outlet api. Di dalam kuali, kernel hitam kecil tidak tahan lagi dan akhirnya pecah di bawah suhu nyala api yang meningkat. Bubuk hitam legam halus secara bertahap melayang ke pasta merah muda dan mewarnai yang terakhir dengan warna yang lebih dalam. Saat sejumput bubuk hitam legam terakhir melayang ke dalam pasta, Xiaoyan akhirnya menghela nafas panjang. Tangannya perlahan terpisah dari outlet api dan nyala api di dalam kuali secara bertahap mereda. Saat melihat Xiaoyan yang terengah-engah, Yao Lao tersenyum tipis sambil melambaikan tangannya, mengangkat tutup kuali dan meletakkannya di lantai. Dengan tangan kanannya, dia menginginkan gumpalan besar pasta merah-merah untuk melompat, di mana itu tetap mengambang di udara. Yao Lao melirik pasta merah-merah yang memancarkan bau obat yang kuat. Tangannya membuat gerakan memotong di udara saat pasta merah tua itu dipotong menjadi setidaknya 100 bagian kecil. Mengambil cincin penyimpanan dari Xiaoyan, Yao Lao menjentikannya saat lebih dari 100 botol giok kecil tiba-tiba tersebar di seluruh gua sempit. Setelah mengatur botol giok, Yao Lao melambaikan tangannya lagi saat cairan seperti pasta di udara secara akurat mendarat di botol giok. Secara acak memilih botol batu giok, Yao Lao tersenyum saat dia memberikannya kepada Xiaoyan sambil bercanda, "Selamat, usaha pertamamu di alkimia berhasil." Dengan tidak sabar menerima botol giok itu, Xiaoyan menatap cairan merah tua yang sedikit tidak murni di dalamnya, sementara di dalam hatinya perasaan senang dan bangga membuncah. Haha, mulai saat ini, aku juga bisa dianggap sebagai alkemis. Bab 74, muncul tanpa diundang. Beberapa hari berlalu, Xiaoyan menghabiskan hampir setiap hari di samping kuali. Meskipun hari-hari ini sangat melelahkan, cincin penyimpanan, yang penuh dengan obat penyembuh, membuatnya merasa bersyukur saat dia beristirahat. Tentu saja, hal lain yang perlu disebutkan adalah bahwa setelah hampir 5 hari alkimia terus-menerus, doki di tubuh Xiaoyan tanpa sadar menjadi jauh lebih kuat. Dilihat dari kemajuannya saat ini, dia hampir mencapai level 1 Star Dose. Dengan dua kabar baik ini, Xiaoyan berhasil menggertakkan giginya dan selamat dari cobaan itu. Saat Xiaoyan bersembunyi di gua untuk memperbaiki obat dengan susah payah, situasi di kota Wutan terus terurai. Suasana antara klan Xiao dan Jialai menjadi semakin tegang. Baru 2 hari yang lalu klan Jialai mengambil kesempatan untuk membuat berbagai aturan pasar yang disukai pedagang, menyebabkan sebagian besar pedagang yang semula mengamati dari pinggir lapangan, untuk mulai pindah ke pasar klan Jialai. Dihadapkan dengan tindakan yang jelas ditujukan untuk mengguncang fondasi klan Xiao, semua anggota klan Xiao yang berpangkat tinggi menjadi dirasuki oleh kemarahan hebat yang mengancam akan berkembang menjadi niat membunuh. Astaga, aku tidak tahan lagi, hanya dalam 5 hari,
Klan Xiao kami telah kehilangan setidaknya 50% hingga 60% dari keuntungannya. Jika ini terus berlanjut, semua pasar kita akan bangkrut. Di dalam ruang pertemuan klan, tetua ketiga berseru dengan marah, kilatan tak menyenangkan di wajahnya. Semua anggota klan posisi lebih tinggi duduk di dalam aula besar, kemarahan di hati mereka diekspresikan oleh kulit mereka yang suram. Ini benar-benar tidak dapat ditarik lebih jauh. Penatua pertama perlahan meludahkan setiap kata, melanjutkan, dia berkata, meskipun Tuan Guni dari rumah lelang primer telah membantu kami dengan membuat lebih dari 100 botol obat penyembuhan, jumlah ini terlalu banyak, kecil, itu benar-benar tidak ada bandingannya dengan jumlah besar dari klan Jialai. Meskipun kita mungkin bisa mempertahankan kebuntuan dengan klan Jialai dalam jangka pendek, dalam jangka panjang, karena obat-obatan penyembuh itu habis, kita akan sekali lagi sampai pada situasi canggung sebelumnya. Penatua pertama menghela nafas sebelum tertawa pahit dan berkata, meskipun jika Guni bersedia untuk sepenuhnya mendukung kami, berdasarkan kuantitas, kami pasti akan dapat menyeretnya keluar dengan alkemis tingkat pertama dari klan Jialai. Bagaimanapun, dia berasal dari rumah lelang primer, mereka jarang melibatkan diri dalam bentrokan klan. Telah membantu sedemikian rupa sudah sangat tidak terduga. Petik 2. Duduk di kursi pemimpin, Xiao Zhan menganggukkan kepalanya, ekspresi suram di wajahnya. Meskipun kualitas obat penyembuh yang dijual klan Jialai rendah, jumlahnya banyak dan harganya murah. Ini sesuai dengan preferensi tentara bayaran, yang sering terjebak dalam situasi berdarah. Jika kita juga bisa mendapatkan alkemis tingkat pertama, kita akan mampu melawan mereka, di aula besar seseorang mengeluh. Mendengar ini, Xiao Zhan tak berdaya menggelengkan kepalanya. Hanya ada beberapa alkemis di kota Wultan, untuk merayu salah satu dari orang-orang sombong itu lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Kali ini, klan Jialai telah memenangkan lotre dan benar-benar menerima bantuan seorang alkemis. Di sudut aula, Xiao Yu, Xiao Ning dan anggota lain dari generasi muda klan juga hadir. Saat mereka menatap ekspresi suram pada para tetua mereka tidak berani menyela dengan sembarangan sehingga mereka menahan suasana yang menyesakkan dalam keheningan. Kakak perempuan, apakah alkemis tingkat pertama itu benar-benar kuat? Bagaimana dia bisa memaksa klan Xiao kita ke dalam situasi ini? Agak tidak tahan dengan suasana yang menindas, Xiao Ning diam-diam bertanya pada Xiao Yu yang duduk di sampingnya. Xiao Yu dengan lembut menghela nafas, mengeluarkan tawa pahit, dia menjawab dengan lembut, memang, alkemis adalah profesi yang sangat unik. Kekuatan seorang alkemis tingkat pertama adalah yang terbaik di tingkat Douze dan dalam pertempuran langsung dari para tetua, di klan bisa dengan mudah membunuhnya. Namun teror sebenarnya dari seorang alkemis bukanlah dalam pertempuran langsung melainkan karena mereka mampu membuat ramuan yang membuat orang menjadi gila. Dengan ramuan ini, mereka memiliki kemampuan yang tak tertandingi untuk mengumpulkan pendukung. Banyak praktisi kuat yang bersedia melayani di bawah seorang alkemis demi mendapatkan ramuan ini. Petik 2. Di benua Doqi, banyak orang membandingkan seorang alkemis dengan sarang tawon beracun. Sekali didorong, seorang alkemis akan segera mengumpulkan sejumlah pejuang yang tak terhitung jumlahnya. Dihadapkan dengan begitu banyak pejuang, bahkan jika mereka tidak dapat membunuhmu, mereka masih bisa membuatmu lelah sampai mati. Petik 2. Saat Xiao Ning membayangkan pemandangan dikelilingi oleh para pejuang, dia gemetar saat ekspresi iri menyebar di wajahnya. Jangan delusi. Kamu harus tahu tentang persyaratan keras untuk menjadi seorang alkemis. Peluangnya bahkan lebih kecil daripada pai daging yang jatuh dari surga. Memutar matanya ke arah Xiao Ning, Xiao Yu tanpa ampun memercikkan air dingin ke tubuhnya. Terbalik oleh kata-kata Xiao Yu, Xiao Ning dengan putus asa melengkungkan bibirnya saat dia berkata, aku khawatir seluruh klan Xiao kita tidak memiliki keberuntungan untuk menghasilkan seorang alkemis. Meskipun Xiao Yu mengangguk setuju dengan kata-kata ini, dalam benaknya seorang pemuda berpakaian hitam tiba-tiba muncul. Melihat dari dekat ciri-ciri pemuda itu, sepertinya itu adalah Xiao Yan. Tanpa ampun membuang pikiran itu, Xiao Yu berbisik pada dirinya sendiri di dalam hatinya, bagaimana aku bisa memikirkan bajingan kecil itu. Jika seseorang dengan kepribadian seperti itu mampu menjadi seorang alkemis, semua alkemis di dunia ini tidak akan berguna. Setelah mengutuk Xiao Yan di dalam hatinya, Xiao Yu mengarahkan pandangannya ke sudut dekat jendela. Di sana, seorang gadis muda berpakaian hijau diam-diam menggenggam sebuah buku tebal dan sederhana.
sesekali menggerakkan jarinya untuk membalik halaman saat matanya mengamati isinya dari buku. Penampilan yang tenang dan elegan ini menarik tatapan sembunyi-sembunyi dari banyak teman sebayanya. Gadis yang baik, mengapa dia harus menyukai bajingan kecil itu? Xiao Yu dengan enggan menggelengkan kepalanya saat dia sekali lagi mempertahankan kesunyiannya. Diam-diam duduk di samping jendela, meskipun perhatiannya tertuju pada buku, Sun Er bisa merasakan suasana menyedihkan di aula. Alisnya yang ramping sedikit menyatu. Tidak peduli apa yang dikatakan, dia juga tinggal di klan Xiao selama lebih dari 10 tahun. Terlebih lagi, bahkan jika bukan karena Xiao Yan, dia tidak akan pernah membiarkan klan Xiao dikalahkan oleh klan Jia Lai seburuk itu. Hah, saya harap para bajingan itu tidak akan berlebihan. Sun Er menghela nafas dalam hatinya saat dia sekali lagi kembali ke bukunya. Tanpa Xiao Yan di sisinya, dia praktis tidak punya alasan untuk berbicara. Saat rencana terus didiskusikan di dalam aula, seorang penjaga klan buru-buru berlari masuk dan melaporkan dengan nada hormat, "Pemimpin klan, ada seseorang yang mengenakan jubah hitam di luar." Dia mengatakan bahwa dia memiliki beberapa masalah kolaborasi untuk didiskusikan dengan pemimpin klan. Petik 2. Mendengar kata-kata ini, Xiao Zhan dan para tetua lainnya sedikit terkejut. Saling bertukar pandang, ekspresi mereka yang dulu suram tiba-tiba melonjak dengan ekstasi. Beberapa dari mereka secara bersamaan berdiri bersama dan segera memerintahkan, "Cepat undang dia masuk." Melihat tatapan Xiao Zhan dan ketiga tetua, semua orang di aula agak kagum, segera bertukar pandang satu sama lain. "Haha, tidak perlu mengundang saya masuk. Pemimpin klan Xiao, bagaimana kabarmu?" Orang tua ini datang tanpa diundang. Tawa Yao Lao yang jelas terdengar dari balik pintu tepat saat suara perintah Xiao Zhan memudar. Bersamaan dengan tawa itu, sosok yang diselimuti oleh jubah hitam besar tanpa tergesa-gesa berjalan ke aula di bawah tatapan orang banyak. Pada saat orang yang mengenakan gaun hitam melangkah melewati pintu, Sun Er, yang selama ini menenggelamkan dirinya dalam bukunya, tiba-tiba mengangkat alisnya. Perlahan-lahan mengangkat wajah kecilnya, mata air musim gugurnya dengan waspada menatap orang berjubah hitam yang baru saja masuk. Bab 75, Bisnis Besar. Menatap pria berjubah hitam yang baru saja masuk, Xiao Zhan dan ketiga tetua segera menyambutnya, maju dengan langkah cepat. Xiao Zhan menunjukkan senyum hormat dan berkata, "Tamu yang paling terhormat, maafkan saya karena saya agak sibuk dengan masalah klan dan tidak dapat keluar untuk menyambut Anda Xiao Zhan, mohon maafkan saya." Petik 2. Haha, tidak perlu seformal itu. Di bawah mantel hitam, sebuah suara tua terdengar. Xiao Zhan dengan penuh semangat mengangguk dan memberikan pandangan yang berarti kepada ketiga tetua, mengisyaratkan mereka untuk segera membuka jalan dan berkata sambil tersenyum, "Silakan duduk, tamu yang paling terhormat." Pria berjubah hitam itu mengangguk dan tanpa terlalu formal, langsung berjalan dan duduk di kursi di sebelah kepala meja. Melihat bagaimana Xiao Zhan dengan hormat memperlakukan pria berjubah hitam, para pemuda klan tidak bisa menahan diri untuk berbisik di antara mereka sendiri. Segudang tatapan penasaran tak henti-hentinya menyapu pria berjubah hitam itu, tetapi setelah mendengar yang lebih tua mengatakan bahwa dia adalah seorang alkemis, mata mereka tiba-tiba menjadi penuh dengan semangat dan penuh dengan pemujaan. Dimanapun, alkemis adalah orang yang memiliki profesi paling dihormati di mata orang lain. "Kakak, orang ini, bukankah dia alkemis misterius yang kita lihat selama pelelangan tempo hari?" Kedua mata Xiao Ning tertuju pada pria berjubah hitam ini sambil menarik-narik lengan baju Xiao Yu, dengan penuh semangat bertanya padanya. "Ya." Xiao Yu perlahan mengangguk, matanya yang indah masih menatap siluet ini yang ditutupi oleh mantel hitam, karena wajahnya yang cantik menunjukkan sedikit ekspresi terkejut yang menyenangkan. "Saya tidak berpikir bahwa tuan yang terhormat ini benar-benar akan datang ke klan Xiao kami. Sepertinya apa yang dia katakan terakhir kali tentang bekerja sama dengan kita bukan hanya basa-basi. Jika kita benar-benar mendapatkan bantuannya, klan Xiao seharusnya bisa melewati kesulitan ini dengan mudah." Petik 2. Mendengar bisikan dari orang-orang di sekitarnya, Sun Er mengernyitkan alisnya dan menatap tajam matanya yang sebening kristal pada pria kekar bermantel hitam itu. Dia tidak tahu mengapa, tetapi dia merasa bahwa gerak tubuh, ucapan, dan perilaku pria itu tidak sepenuhnya harmonis. Setelah merajut alisnya sambil merenung untuk waktu yang lama, Sun Er hanya bisa melepaskan ide ini tanpa daya. "Haha, Pak, apa yang membawamu kemari?" Secara pribadi menyiapkan secangkir teh, Xiao Yan bertanya sambil tersenyum.
Aku sedang lewat di lingkungan itu, jadi kupikir aku akan datang mengunjungi klan bangsawanmu. Saya membawa beberapa foundation elixir yang seharusnya bisa membina banyak pemuda dari pihak Anda. Di bawah gaun hitam ini, suara sesepuh itu cukup gembira. Setelah mendengarnya, Xiao Zhan bergegas untuk melihat sekeliling tetapi tidak melihat sedikit pun jejak Xiao Yan. Dia tidak bisa menahan senyum pahit. Haha, kepala keluarga Xiao tidak perlu memanggilnya, aku sudah bertemu dengan Tuan Muda, seorang pemuda yang cukup baik, dia cukup menyukai orang tua ini, melambaikan tangannya, dia menghentikan Xiao Zhan dari memanggil seseorang untuk dapatkan Xiao Yan. Nada pria berjubah hitam itu dipenuhi dengan sentuhan kekaguman yang tidak dia sembunyikan dan membuat pemuda yang bersembunyi di balik jubah itu cukup malu. Mendengar nada pria berjubah hitam yang dipenuhi dengan kekaguman, mata semua orang di aula dipenuhi dengan rasa iri. Untuk mendapatkan evaluasi setinggi itu dari seorang alkemis tingkat tinggi bukanlah sesuatu yang mudah didapat. Semua hal baik hanya terjadi pada bocah ini. Saat dia menggerakkan mulutnya, penuh keengganan, nada suara Xiao Ning penuh dengan kecemburuan. Xiao Yu, benar-benar tak berdaya, menghela nafas, tangannya yang seperti batu giok di pipinya, dia diam-diam berbisik, apakah bocah itu begitu baik? Kenapa aku tidak pernah menyadarinya sebelumnya? Mendengar pujian itu, wajah Xiao Zhan menunjukkan senyum lebar dan di matanya, sekilas kebanggaan bisa terlihat samar-samar. Pemimpin klan Xiao, aku baru-baru ini mendengar bahwa klanmu menghadapi kesulitan, kan? Senyum Xiao Zhan belum terbentang sepenuhnya sebelum dihantam oleh suara Yao Lao yang menindas. Mengangguk setuju, Xiao Zhan tersenyum pahit, tentunya tuan ini tahu situasi klan Xiao kita saat ini, kan? Aku tahu sedikit tentang itu. Mengangguk, pria berjubah hitam itu mengungkapkan senyuman. Di klan Xiao saat ini, bisnis kami sudah tidak lebih dari setengah dari apa yang ada di masa lalu. Dalam jangka panjang, saya khawatir pengaruh kami juga akan turun ke klan kelas 2. Xiao Zhan menghela nafas menyesal, mengerutkan alisnya. Dia tampak menua beberapa tahun pada saat itu. Haha, meskipun aku tidak begitu dekat dengan Xiao Klan, aku cukup akrab dengan putramu. Jika Anda, pemimpin klan Xiao, tidak takut bahwa orang tua ini mungkin memiliki niat buruk, bagaimana kalau bekerja sama? Pria berjubah hitam itu tersenyum lembut. Setelah mendengarnya, Xiao Zhan terkejut pada awalnya tetapi segera menjadi sangat gembira, hanya itu yang dia tunggu-tunggu, dia memberikan tatapan penuh semangat kepada ketiga tetua dan segera setelah itu, mengangguk tanpa ragu sedikit pun. Tuan, kami ingin bekerja sama dengan Anda, sebenarnya kami ingin. Bantuan seorang alkemis di atas tingkat kedua adalah sesuatu yang bahkan tidak bisa diimpikan oleh klan Xiao. Xiao Zhan tidak berpikir bahwa klannya sendiri memiliki sesuatu yang dapat menarik minat alkemis tingkat kedua dan mendengar kata-kata sang alkemis, bahwa dia akan bekerja sama dengan klan Xiao. Xiao Zhan menyimpulkan bahwa alasan bantuan alkemis itu adalah karena Xiao Yan. Dengan kesempatan seperti itu, Xiao Zhan akan berjuang untuk mendapatkan kesempatan itu. Melihat persetujuan Xiao Zhan, pria berjubah hitam itu mengangguk dan sebuah telapak tangan putih muncul dari jubahnya. Di jarinya ada cincin berwarna merah dan dengan satu jentikan, cincin itu segera berkedip dalam cahaya merah. Menatap telapak tangannya, seputih telapak tangan pemuda, Xiao Zhan terkejut. Telapak tangan itu memberinya perasaan yang akrab. Tapi Xiao Zhan tidak punya waktu untuk memikirkan penyebab sensasi deja vu-nya, segera, setumpuk botol giok muncul di atas meja. Meja besar itu, dalam sekejap mata, seluruhnya tertutup botol giok kecil, tidak ada satu tempat pun yang dibiarkan kosong. Menatap botol-botol batu giok yang muncul dari udara tipis di dalam aula besar ini, kecuali dari wanita berpakaian hijau yang berada di dekat jendela, semua anggota klan lainnya, tanpa kecuali sedikit pun, dikejutkan oleh pil dalam jumlah besar ini sampai-sampai mereka hampir tidak bisa bernapas. Ini 1283 botol obat penyembuh, bubuk pembekuan darah. Ini bukan obat penyembuhan terbaik dalam hal kualitas tetapi dibandingkan dengan bubuk pengembalian musim semi, klan Jialai, efeknya jauh lebih luar biasa. Menyaksikan orang-orang yang tercengang di aula, orang berjubah hitam dengan sembarangan memperkenalkan barang dagangannya. Xiao Zhan, terkejut dengan mulut terbuka lebar, menarik napas dalam-dalam dari udara sedingin es di sekitarnya, ini benar-benar bisnis besar.